Pantai Segara Ayu. Pantai ini merupakan salah satu bagian dari Pantai Sanur yang terletak di Bali. Pantai ini memiliki bentangan terumbu karang sepanjang pesisir dengan rataan cukup luas dan terdapat beberapa kanal berhubungan dengan laut terbuka. Secara umum, habitat rataan terumbu karang di Pantai Segara Ayu didominasi oleh padang lamun, dasar berpasir, dan patahan karang mati. Terdapat sedikit bagian substrat keras dan sedikit karang hidup pada belakang terumbu. Dengan adanya ekosistem terumbu karang di Pantai Segara Ayu ini, banyak ditemukan organisme yang menggunakan fungsi ekologis terumbu karang untuk berinteraksi atau tinggal di terumbu karang, seperti Abudeflux saxatilis, Leocharcinus vernalis, Cantigaster compressa, Ophiuroidea, dan Parapercis millepuncata. Adapun tujuan dari observasi kami, yang pertama, untuk mengetahui keanekaragaman organisme yang dapat kami amati dalam ekosistem terumbu karang di Pantai Segara Ayu. Kemudian, untuk mengetahui pola perilaku beberapa organisme di ekosistem terumbu karang Pantai Segara Ayu. Abudeflux saxatilis. Ikan Abudeflux saxatilis cenderung sangat tertarik pada perlindungan yang diberikan oleh lubang-lubang karang. Ikan ini bahkan membentuk koloni dan menyembunyikan diri dalam lubang-lubang ini sebagai bentuk respon terhadap ancaman atau sebagai tempat perlindungan saat sedang tidak aktif mencari makanan. Anak-anak ikan Abudeflux saxatilis terlihat membentuk kelompok di sekitar struktur karang atau tempat perlindungan lainnya di Pantai Segara Ayu. Mereka menunjukkan perilaku eksploratif dengan mendekati lingkungan sekitar mereka. Pencarian makanan dan pengenalan terhadap area lingkungan menjadi bagian penting dari kebiasaan asosiasi mereka. Mereka bersembunyi di dalam celah-celah karang atau struktur lainnya untuk menghindari predator dan ancaman potensial. Ikan Abudeflux saxatilis lebih suka menjelajahi dekat permukaan karang serta membersihkan dan mencari makanan di celah dan permukaan karang. Mereka juga mencari makanan di antara celah karang. Makanan mereka seperti plankton, alga, dan organisme kecil lainnya. Ikan Abudeflux saxatilis juga memiliki kebiasaan memelihara dan melindungi telur. Mereka membangun sarang atau area perlindungan khusus di substrat karang untuk menyimpan dan melindungi telur-telur mereka. Leocharcinus vernalis. Leocharcinus vernalis merupakan spesies kepiting yang umumnya ditemukan di substrat terumbu karang. Kepiting ini memiliki tubuh yang lebar dan datar, memberikan penampilan yang unik. Dengan capitnya, mereka dapat melakukan berbagai aktivitas, termasuk mencari makanan di dasar laut. Kegiatan utama kepiting Leocharcinus vernalis melibatkan pencarian makanan di dasar laut.
Mereka lebih aktif pada malam hari atau saat air sedang pasang. Dengan menggunakan capit mereka, kepiting ini mampu menangkap berbagai jenis mangsa, seperti moluska, crustacea kecil, dan detritus laut. Kepiting ini sering ditemui di zona intertidal. Mereka memiliki perilaku agresif terhadap spesies lain dan dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Kemampuan mereka untuk berpindah tempat membantu mereka menemukan tempat yang lebih aman atau kondisi lingkungan yang lebih sesuai. Kepiting ini memainkan peran penting dalam rantai makanan laut. Sebagai pemangsa dan mangsa, mereka membantu mengontrol populasi organisme di lingkungan laut. Perilaku makan mereka memiliki dampak signifikan pada dinamika ekosistem di mana mereka hidup. Chantigaster compressa. Chantigaster compressa atau kompres tobi merupakan jenis ikan buntal yang sering ditemukan di sekitar ekosistem terumbu karang. Mereka memiliki keterkaitan yang erat dengan struktur karang dan menggunakan lingkungan ini sebagai tempat berlindung atau sumber makanan. Pada umumnya, ikan dewasa dari spesies ini cenderung hidup berpasangan. Interaksi berpasangan ini bisa melibatkan pembentukan ikatan antar individu, termasuk dalam kegiatan seperti mencari makanan, melindungi wilayah, atau reproduksi. Dalam hal kebiasaan makan, Chantigaster compressa adalah pemakan serbaguna. Mereka umumnya memakan berbagai jenis makanan laut, termasuk moluska, crustacea, alga, dan ganggang, serta invertebrata laut kecil lainnya. Kebiasaan makan ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut di mana mereka hidup. Ophiuroidea. Ophiuroidea atau bintang mengular di pantai Segara Ayu banyak ditemukan pada wilayah habitat berpasir di ekosistem terumbu karang atau hidup pada pecahan karang mati, serta mereka ditemukan hidup secara bebas pada dasar perairan lepas pantai. Ophiuroidea ini nampak bersembunyi atau hidup pada celah-celah terumbu karang karena hewan ini memiliki sifat fototaksis negatif yang berarti mereka cenderung menghindari cahaya. Kemudian Ophiuroidea ini mempunyai kemampuan untuk melakukan pergerakan yang cepat. Ketika mereka merasa terancam, Ophiuroidea ini menggunakan lengan-lengan mereka untuk meluncur secara cepat di permukaan terumbu karang atau di antara celah-celahnya untuk mendapatkan tempat perlindungan dari predator atau sejenisnya. Selain itu, Ophiuroidea menempel pada terumbu karang untuk mendapatkan makanan. Bintang mengular ini menggunakan lengan-lengan mereka yang fleksibel dan panjang untuk mengumpulkan makanan dan membawanya ke mulut mereka. Terdapat dua jenis perilaku makan yang berbeda pada Ophiuroidea. Pada jenis pertama, ia merupakan pemakan biota atau karnivora. Sedangkan pada jenis kedua, merupakan pemakan partikel kecil atau mikrofagus. Parapercis millepuncata. Parapercis millepuncata biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya merumput di antara puing-puing, dataran terumbu, singkapan karang, daerah berumput, lereng, karang campuran, dan pasir. Dengan kemampuan penyamarannya, ikan ini dapat dengan mudah menangkap mangsanya yang sedang lewat di depannya. Hal itu disebabkan karena millepuncata memiliki warna yang hampir serupa dengan terumbu karang di sekitarnya.
Terumbu karang membantu milik pencata dalam mencari makan dan menjadi tempat berlindung yang sangat bagus dari para pemangsa. Di samping adanya terumbu karang, milik pencata juga termasuk perenang yang cepat di antara semua jenis ikan karang. Milik pencata juga dapat dengan mudah masuk ke dalam celah karang atau hanya sekedar bertengger seperti patung ketika dirinya merasa terancam. Milik pencata juga memiliki fungsi yang cukup bagus bagi ekosistem karang, yaitu membersihkan berbagai jenis alga yang merupakan musuh alami terumbu karang. Milik pencata menjadikan alga sebagai makanan untuk kehidupannya sehari-hari. Milik pencata juga menjadikan karang sebagai tempat untuk berkembang biak dan juga sebagai tempat untuk berlindung diri dari pemangsa. Dalam video ini, kita dapat dengan jelas melihat kekayaan ekosistem terumbu karang yang ada di pantai Segara Ayu. Ekosistem ini menjadi rumah bagi berbagai jenis organisme yang hidup dalam harmoni dan saling berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang terlihat antara organisme-organisme tersebut sangat kompleks. Beberapa organisme saling bergantung dalam hubungan simbiosis, di mana satu organisme memberikan manfaat pada organisme lainnya. Dengan melihat pola interaksi dan perilaku organisme-organisme ini, kita dapat melihat betapa rapatnya hubungan dalam ekosistem terumbu karang. Setiap organisme memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidupnya. Melalui video ini, kita dapat mengapresiasi kompleksitas dan keindahan ekosistem terumbu karang di pantai Segara Ayu, serta pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan ini untuk masa depan yang berkelanjutan. Saya di sini mengamati hewan laut, yaitu kelomang. Kelomang adalah hewan laut yang memiliki cangkang. Kelomang bersimbiosis dengan karang untuk mencari makanan dengan memakan alga yang tumbuh di sekitar karang. Selain menggunakan cangkangnya, kelomang menjadikan karang tempat untuk berlindung dengan cara hidup di sela-sela karang. Kelomang pada pantai Nyang-Nyang banyak ditemukan pada pesisir pantai atau zona pasang surut, dan jarang ditemukan pada daerah yang semakin jauh dari pesisir. Pada pengamatan di pantai Nyang-Nyang ini, banyak ditemukan kelomang spesies Celibanarius meguinensis dan Celibanarius virescens. Dua spesies kelomang tersebut populasinya mendominasi pada pantai Nyang-Nyang.
Hari ini saya sedang berada di Pantai Nyang-Nyang untuk mengamati tingkah laku dari biota laut dan bagaimana hubungannya dengan ekosistem terumbu karang. Biota laut yang saya amati hari ini sendiri yaitu adalah bintang laut mangular, di mana bintang laut ini merupakan satu-satunya jenis bintang laut di ekosistem terumbu karang Pantai Nyang-Nyang yang saya temukan hari ini. Dan juga untuk bintang laut itu sendiri kebanyakan berada di daerah karang yang sudah mati atau karang sudah mati yang setelah tertutup alga. Dan saya tidak menemukan bintang laut ini di daerah karang yang masih hidup. Untuk hubungan dari bintang laut mangular dengan ekosistem karang itu sendiri, saya menemukan bahwa bintang laut ini mencari bertempat tinggal di karang mati itu dan juga mencari makan di daerah padang lamun yang ada di Pantai Nyang-Nyang ini. Terima kasih. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya mengamati kepiting karang atau dengan nama ilmiah Philomnus minutus. Kepiting ini memiliki bentuk seperti laba-laba, dan karena hidupnya di sekitar karang dan alga, jadi badannya pun juga diselimuti oleh alga. Untuk kepiting ini, setelah saya amati, dia menggunakan karang sebagai tempat tinggal atau bisa disebut bersimbiosis dengan karang sebagai tempat tinggal, tempat berlindung dari pasang surut air laut, dan juga dari predator-predator lainnya, serta juga tempat untuk dirinya mencari makan. Dari kepiting yang saya amati, kepiting karang ini memakan alga-alga yang berada di sekitar atau tumbuh di atas karang. Selain itu, pada Pantai Nyang-Nyang saya juga menemukan jenis kepiting lain. Jenis kepiting ini merupakan kepiting Zosimus aenus. Kali ini saya berada di Pantai Nyang untuk mengamati jenis hubungan yang terjadi antara terumbu karang dengan cacing jenis Polyeta, yaitu cacing yang memiliki ruas tinja badannya. Setelah saya amati, ternyata cacing dan terumbu karang memiliki hubungan secara tidak langsung, yaitu cacing menjadikan terumbu karang sebagai rumah tempat tinggalnya. Dan saat mengamati, saya menemukan bahwa cacing tersebut ternyata memakan alga yang berada di bagian karang mati. Sehingga mungkin saja jika organisme karang tersebut masih hidup, cacing tersebut dapat membantu membersihkan alga di atas karang.
babi yang memiliki nama ilmiah Echinoidea. Pada bulu babi sendiri memiliki bentuk tubuh yang bundar dan mempunyai rambut yang kuat dan kaku di sepanjang tubuhnya. Secara umum, habitat pada bulu babi sendiri yaitu pada rataan karang, batu berpasir, pasir berbatu, dan daerah lamun. Bulu babi aktif pada malam hari untuk mencari makan di sekitar karang, dan bulu babi juga tergolong hewan omnivora. Terima kasih. Kami dari kelompok 2A, Project Based Learning Ekosistem Terumbu Karang, dengan judul Mengamati Tingkah Laku Ekosistem pada Rataan Terumbu Karang Mati di Zona Intertidal saat surut pagi hari di Pantai Balangan, Bali. Dapat dilihat berikut beberapa rataan terumbu karang mati yang berada di Pantai Balangan, Bali. Adapun hewan yang kami amati yaitu tingkah laku bintang mengular pada rataan terumbu karang mati saat surut pagi hari, tingkah laku kelomang pada rataan terumbu karang mati saat surut pagi hari, dan juga tingkah laku kepiting karang pada rataan terumbu karang mati saat surut pagi hari. Echinodermata dari spesies Acanthaster sp, salah satunya yakni bintang mengular yang merupakan biota laut berduri sehingga dapat melindungi dirinya dari predator yang ada. Bintang mengular bersembunyi di perairan dangkal di sela-sela karang mati dan juga di dalam pasir. Fungsi terumbu karang pada bintang mengular ini yaitu terumbu karang menyediakan sumber makanan yang melimpah bagi binatang laut. Hewan tersebut sangat baik dalam beradaptasi dengan adanya cuaca di setiap wilayah dan juga memiliki gerakan yang cepat untuk melindungi dirinya dari serangan predator seperti masuk ke dalam pasir dan di sela-sela karang terdekat.
Adapun fungsi lainnya dari terumbu karang mati yaitu menyediakan tempat persembunyian dan perlindungan bagi bintang mengular, terutama saat mereka masih dalam tahap larva atau jika sedang mencari tempat untuk beristirahat dan melindungi diri dari pemangsa. Kepiting pertapa atau yang biasa disebut dengan kelomang atau umang-umang merupakan kelompok krustasea dengan ordo Decapoda yang berarti hewan berkaki 10. Peran kelomang pada ekosistem salah satunya yaitu sebagai filter feeder, yaitu sebagai pemakan bahan organik yang tersuspensi di perairan. Pada video ini terlihat kelomang seperti sedang memilih dan melihat-lihat cangkang gastropoda yang kosong untuk dijadikan rumah barunya. Kelomang menggunakan cangkang untuk berlindung dan sebagai tempat tinggal. Ketika kelomang tumbuh, kelomang membutuhkan cangkang yang lebih besar. Jika memakai cangkang yang sempit, kelomang tidak dapat bersembunyi dengan benar di rumahnya. Maka besar kemungkinan kelomang akan mudah untuk dimangsa. Fungsi terumbu karang untuk organisme kelomang yaitu beberapa jenis kelomang menggunakan terumbu karang sebagai tempat bersarang dan bertelur. Mereka dapat mencari celah-celah atau lubang di karang yang aman untuk meletakkan telur dan melindungi keturunannya dari predator. Terumbu karang yang menyediakan habitat yang kompleks dan terstruktur bagi kelomang. Lubang dan celah di antara karang memberikan tempat tinggal yang aman dan perlindungan bagi kelomang dari pemangsa dan gelombang laut. Salah satu jenis kepiting yang kita temui adalah Lopozosimus cristatus, dikenal juga sebagai spot reef crab. Kepiting ini sedang memakan kepiting yang masih kecil-kecil saat surut pagi hari. Dikarenakan saat surut banyak area pesisir yang terbuka yang sebelumnya terendam oleh air laut. Dalam video terlihat spot reef crab sedang berlari menuju rataan terumbu karang mati untuk bersembunyi dari predator. Kepiting karang sedang bersembunyi di bawah karang mati dan di bawah pasir putih.
Fungsi terumbu karang pada organisme kepiting yaitu terumbu karang menyediakan habitat yang kompleks dan beragam bagi kepiting. Lubang-lubang, celah-celah, dan struktur karang lainnya memberikan tempat tinggal yang aman dan perlindungan bagi kepiting dari predator dan gelombang laut. Beberapa spesies kepiting bahkan dapat membuat lubang sendiri di dalam substrat karang untuk berlindung dari predator. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Bintang ular yang ada di Pantai Kaneko terlihat selalu bersembunyi dalam bebatuan yang berada di ekosistem terumbu karang. Bintang ular ini biasanya beradaptasi dengan bersembunyi ke dalam celah bebatuan, dikarenakan hewan ini memiliki sifat fototaksis negatif dan cenderung hidup bersembunyi di daerah persebarannya. Bintang ular ini dapat dengan unik memasukkan atau menyelipkan diri ke celah bebatuan yang sangat kecil, sehingga hanya terlihat lengannya saja. Pergerakan lengan terlihat seperti ular. Oleh sebab itu, biota ini dikenal dengan nama bintang mengular.
Polychaeta atau yang biasa dikenal dengan cacing laut dapat ditemukan di ekosistem terumbu karang di pantai Kaneko. Biota ini kerap kali bersembunyi di antara bebatuan berongga untuk melindungi diri dari predator. Melalui pengamatan, kita bisa melihat bagaimana cacing laut menggunakan struktur khusus di mulutnya. Yap, dia hewan filter feeder. Biota ini bergerak menggunakan kaki-kaki halus yang berada di bagian kiri dan kanan tubuhnya. Dekorator crab atau kepiting penghias di pantai Kaneko dapat ditemukan hidup berkelompok dengan spesies sejenisnya. Mereka menggunakan capit-capitnya untuk mencari makanan di sedimen dan di sekitar alga. Alga atau lumut yang tumbuh di tubuhnya dapat dengan mudah membantu kepiting penghias ini untuk berlindung diri dengan cara berkamuflase dengan lingkungan sekitar.
Plectroglyphiodon lesuzonus atau yang sering disebut dengan single bar devilfish seringkali ditemukan berdiam di area bebatuan di pantai Kaneko. Ikan ini terlihat melakukan beberapa aktivitas seperti mencari alga ganggang untuk dimakan, si jantan menjaga telur di bagian sela-sela terumbu karang, dan juga sesekali ikan tersebut menggosok-gosokkan badannya ke substrat berbatu. Paguroide atau kelomang di pantai Kaneko ditemukan hidup di substrat berbatu, di mana mereka aktif mencari makan di sekitar sedimen. Selain menggunakan cangkangnya sebagai pelindung utama, kelomang juga terlihat melindungi dirinya dengan masuk ke dalam celah-celah bebatuan di sekitarnya. Dan mereka juga dapat ditemukan hidup berkelompok. Pantai Karma merupakan salah satu pantai yang berada di Pulau Bali yang terletak di unggasan Kuta Selatan. Pada video kali ini akan menunjukkan bagaimana interaksi biota laut dengan terumbu karang pada keadaan titik surut terendah di Pantai Karma. Karang yang merupakan endapan kalsium karbonat ini umumnya terdapat di laut tropis. Pada daerah pasang surut masih terdapat terumbu karang
meskipun tidak melimpah. Hewan yang termasuk ke dalam film Cnidaria ini memiliki struktur fisiknya yang sangat rumit. Strukturnya yang bercabang-cabang, bergua-gua, dan berlorong-lorong ini membuat ekosistem terumbu karang habitatnya sangat menarik bagi berbagai jenis biota laut. Bintang laut. Bintang laut paling banyak ditemui pada daerah ini karena bintang laut menjadikan terumbu karang dan celah-celah terumbu karang sebagai tempat hidupnya. Untuk menjauhi predator seperti ikan dan kepiting, hewan ini juga dapat memutuskan lengannya jika merasa terancam dengan adanya predator. Umumnya, bintang laut akan bersembunyi di balik terumbu karang. Dengan tubuhnya yang cakram, terdapat 5 atau lebih tangan yang memanjang dan fleksibel, yang memudahkan dirinya untuk bersembunyi. Gerakan tangannya seperti ular inilah yang disebut dengan bintang ular. Bulu babi. Bulu babi ini memiliki banyak duri. Duri-durinya yang tajam dan memiliki racun masih membutuhkan tempat untuk berlindung dari predator maupun arus, yaitu terumbu karang. Bulu babi juga dapat berperan dalam pemulihan kondisi ekosistem terumbu karang karena berkompetensi dengan pertumbuhan alga. Kelimpahan bulu babi terhadap terumbu karang sangat baik, dikarenakan bulu babi akan memakan alga yang ada di terumbu karang. Kepiting. Majoide Samuel merupakan kepiting yang berwarna hijau yang paling umum yang paling sering ditemui di pantai Karma ini. Kepiting memiliki insting, yaitu akan bersembunyi jika merasa terancam dari adanya predator dan arus. Di pantai Karma ini juga terdapat Zosimus aenus. Selanjutnya ada kelomang. Kelomang yang memiliki tubuh tanpa cangkang ini membuat dirinya harus mencari cangkang sendiri saat bertumbuh dewasa. Umumnya, kelomang yang berada di terumbu karang ini menggunakan struktur bagian terumbu karang untuk menjadi cangkangnya. Sama halnya dengan kepiting, kelomang juga mempunyai insting untuk bersembunyi jika merasa ada predator. Ikan karang merupakan salah satu bioindikator terhadap kondisi terumbu karang. Ikan karang umumnya lebih banyak teramati pada ekosistem terumbu karang yang masih dalam kondisi baik, dan jika akan mengalami penurunan jika terumbu karang tidak baik. Komunitas ikan karang merupakan bagian terpenting dalam menjaga keseimbangan dan berbagai komponen penyusun ekosistem terumbu karang. Sebagai organisme yang hidup berkaitan dengan terumbu karang, maka kerusakan ataupun penurunan kondisi terumbu karang akan berpengaruh terhadap keragaman dan kelimpahan ikan karang. Ikan karang merupakan kelompok ikan yang selalu berkerabat dengan lingkungan ekosistem terumbu karang. Ikan akan memanfaatkan terumbu karang sebagai tempat untuk berkembang biak dan tempat perlindungan. Ikan karang merupakan salah satu indikator yang menyatakan bahwa ekosistem terumbu karang tersebut dalam kondisi baik. Contohnya ada ikan lionfish yang bersembunyi pada struktur terumbu karang. Berbagai ikan karang membersihkan tubuh-tubuh terumbu karang untuk mencari makan. Salah satunya adalah ikan jenggot yang memiliki bentuk gigi untuk menggerogoti kulit terumbu karang. Dan masih banyak lagi biota laut yang terdapat di terumbu karang ini. Umumnya mereka hanya akan mencari tempat tinggal dan tempat untuk mencari makan. Namun ada juga yang menjadi spesies hama bagi terumbu karang. Di pantai Karma ini juga terdapat cacing laut
yang memiliki corak merah dan putih yang akan keluar jika ingin mencari makan. Lalu, pada terumbu karang hidup berkoloni udang yang memiliki corak hitam dan putih. Udang ini merupakan udang Saron marmoratus. Udang ini akan bersembunyi di balik karang dari predator seperti ikan. Sekianlah biota-biota laut yang berada pada surut terendah dari Pantai Karma. Terumbu karang dengan warnanya yang indah dan bentuknya yang beragam menjadi daya tarik wisatawan untuk menjadikan terumbu karang sebagai objek wisata. Namun, tanpa kita sadari, terumbu karang merupakan tempat untuk berlindung sekaligus mencari makan untuk biota laut. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang memiliki akal sehat harus menjaga dan merawat ekosistem terumbu karang. Jadi kali ini kami dari kelompok 4 akan melakukan observasi mengenai tingkah laku biota laut di Pantai Gunung Payung dengan topik mengamati dan mengetahui tingkah laku hewan laut yang berasosiasi dengan dead coral pada area intertidal zone di Pantai Gunung Payung. Yeay, selamat menyaksikan. Let's go. Ding ding ding. Mengamati tingkah laku kepiting zamrud dengan karang mati. Yang pertama adalah kepiting zamrud sedang bersembunyi di balik karang dari ancaman predator. Mereka memanfaatkan celah-celah terumbu karang untuk bersembunyi. Yang kedua, kepiting zamrud sedang memakan tumbuhan yang tumbuh di atas karang mati. Dan jika dipelihara dalam akuarium karang, hewan ini bisa menjadi hewan pembersih karang. Dapat diamati tingkah laku kepiting zamrud pada celah-celah karang mati, seperti memanfaatkan celah tersebut sebagai tempat persembunyian sambil memakan alga yang tumbuh di sekitar karang mati tersebut. Ternyata kepiting zamrud juga mempunyai kemampuan untuk berkamuflase karena motif cangkangnya yang sama dengan lingkungan sekitarnya, sehingga ini menjadi kelebihan kepiting zamrud untuk terhindar dari mara bahaya predator. Dapat disaksikan juga kepiting zamrud ini sedang mencari makan alga atau lumut yang tumbuh di atas koral. Serta ada juga kepiting zamrud lainnya yang sedang mencari makan alga atau lumut yang tumbuh di atas karang mati.
Halo teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas tentang bintang mengular yang ada di pantai Gunung Payung. Salah satu keunikan besar dari bintang mengular adalah kemampuan mereka untuk meregenerasi lengan mereka yang patah ataupun rusak. Mereka bisa tumbuh kembali lengan yang hilang bahkan jika hingga sebagian besar tubuhnya hilang. Yang kedua, bintang mengular ini bisa bergerak dengan cepat, terutama jika ada ancaman. Mereka menggerakkan lengan-lengan mereka dengan lincah untuk melarikan diri atau menghindari pemangsa. Dalam video ini terlihat warna dari bintang mengular yang berwarna netral, yang berfungsi untuk memudahkan mereka bersembunyi di balik karang yang mati dan menghindari dari ancaman yang berbahaya. Hasil pengamatan pada bintang mengular tidak memiliki mata, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk merasakan cahaya melalui reseptor pada lapisan kulit mereka. Bintang mengular ini bersifat nokturnal loh teman-teman, yang artinya ia bergerak aktif di malam hari untuk mencari makanan. Oleh karena itu mengapa bintang mengular lebih banyak bersembunyi di balik karang mati pada siang hari untuk melindungi diri mereka dari predator dan paparan cahaya yang berlebihan. Bintang mengular ini kerap seringkali kita temukan di dekat atau di balik karang dan benda-benda tertutup lainnya. Mereka memiliki alasan. Yang pertama, perlindungan. Bintang mengular cenderung memilih tempat-tempat yang aman seperti di balik karang atau batu karang mati untuk melindungi diri mereka dari predator. Mereka adalah makhluk yang relatif rapuh dan bersembunyi di tempat yang sulit dijangkau oleh pemangsa dapat membantu mereka tetap aman. Yang kedua, adanya suhu dan kelembapan. Beberapa spesies bintang rapuh mungkin memiliki tempat-tempat yang lebih lembab dan stabil secara suhu di bawah batu karang. Ini bisa membantu mereka menghindari fluktuasi ekstrim dalam suhu dan kekeringan. Yang ketiga, itu ada makanan. Bintang mengular dapat menggunakan lengan-lengan mereka untuk menjangkau partikel makanan yang melewati tempat-tempat tersembunyi di sekitar karang. Ini adalah sumber makanan bagi mereka, dan bersembunyi di tempat-tempat seperti itu memudahkan akses ke makanan. Yang keempat, ada cahaya. Beberapa bintang rapuh mungkin sensitif terhadap cahaya dan bersembunyi di balik benda-benda seperti karang, yang juga bisa melindungi mereka dari paparan cahaya yang berlebihan. Selanjutnya yaitu adalah nudibranch. Nudibranch merupakan avertebrata laut dari filum moluska yang biasa dikenal dengan siput laut. Organisme ini dapat ditemukan di perairan dangkal yang berdekatan dengan terumbu karang, di mana di terumbu karang itu memanfaatkan lubang-lubang kecil untuk tempat bersembunyi. Dan di dalam kumpulan rumput laut hingga dasar laut yang gelap dengan kedalaman lebih dari 1 km baik pada substrat bersedimen lumpur lunak ataupun substrat keras berbatu. Bagaimana bentuk nudibranch? Tidak memiliki cangkang, bertubuh lunak, memiliki 2 antena yang dapat ditemukan di kepalanya. Untuk warna tubuh nudibranch ini sangat cerah dengan pola-pola yang menarik, sehingga biasanya menjadi salah satu sasaran para wisatawan. Untuk ukuran dari hewan ini juga bermacam-macam. Lalu, apa yang mereka makan? Di balik bentuk tubuhnya yang menarik, nudibranch sebenarnya adalah hewan karnivor yang memakan hewan-hewan yang hidup dengan cara menancapkan diri pada substrat seperti karang, baik yang keras ataupun yang lunak, anemon, cacing laut, sponge, hingga telur nudibranch lain. Video berikut merupakan hasil pengamatan yang dilakukan di pantai Gunung Payung. Dapat dilihat dalam video bahwa terdapat aplisida atau yang dikenal dengan siher sedang berinteraksi dengan dead coral yang ada di sekitarnya. Dapat dilihat pada video bahwa siher memanfaatkan karang-karang mati yang tertutupi oleh alga sebagai tempat untuk mencari makanan. Hal ini didukung dengan bergeraknya siher yang ada di dalam video berpindah tempat ke arah karang-karang mati yang ditemui alga
dan Siher yang sedang memakan alga yang menutupi karang-karang mati tersebut. Selain memanfaatkan karang mati sebagai tempat sumber makanan, Siher juga memanfaatkan karang sebagai tempat untuk melindungi diri, di mana Siher akan memanfaatkan warna tubuhnya agar menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan bagaimana Siher dapat menyatu dengan lingkungan sekitarnya dengan sangat baik, dengan memanfaatkan warna tubuhnya yang kecoklatan yang dapat berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini, kami membuat video yang bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkah laku terumbu karang dengan biota di sekitarnya. Pada pengamatan ini dilakukan di Pantai Thomas, di mana ketika pantai ini surut, pengamatan karang dapat dilakukan dengan mudah untuk dilihat tanpa bantuan alat. Oke, yang pertama mari kita bahas tentang bintang laut mengular atau Ophiuroidea. Bintang laut mengular ini memiliki habitat di dasar perairan, dan jika ia merasa terancam, biasanya seringkali bersembunyi di celah-celah terumbu karang. Pada dasarnya, bintang laut mengular ini merupakan hewan pemakan sampah yang mengandung bahan organik yang terdapat pada terumbu karang. Dari sifat makan ini, bintang mengular berperan dalam menjernihkan laut sehingga dapat memberikan keuntungan bagi terumbu karang. Karena seperti yang sudah diketahui, salah satu faktor pembatas kehidupan terumbu karang ini adalah kecerahan atau kekeruhan, di mana semakin jernih suatu perairan, maka semakin baik pula pertumbuhan terumbu karang, dan begitu pun sebaliknya. Maka dari itu, interaksi yang terjadi antara terumbu karang dengan bintang laut mengular ini yaitu interaksi mutualisme.
Berikutnya, ketika kami mengeksplorasi, kami juga menemukan teripang atau Holoturoidia. Jadi pada teripang yang kami temukan di zona interdal Pantai Thomas ini memanfaatkan terumbu karang sebagai tempat untuk bersembunyi dari sinar matahari. Atau ketika dia tidak dapat terumbu karang, dia dapat berpindah sampai menemukan terumbu karang yang cukup untuk dia beristirahat. Dan hal menarik dari teripang ini, teripang juga terkenal terlihat aktif pada malam hari karena pada malam hari tidak terdapat matahari yang dapat menyengat panas pada tubuhnya. Kemudian kami pun menelusuri kembali Pantai Thomas ini dan menemukan bulu babi atau Echinoidea. Bulu babi yang kami temukan ini mempunyai bentuk-bentuk yang unik, mulai dari berbagai macam warna, yaitu terdapat warna hitam maupun warna putih. Dan juga selain itu ukuran-ukuran yang ditemukan juga beragam. Kemudian seperti yang diketahui bahwa bulu babi merupakan pemakan detritus dan pengendali populasi mikroalga. Hal ini sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Selain itu, bulu babi juga memanfaatkan celah-celah terumbu karang sebagai tempat bersembunyi. Diketahui juga bahwa bulu babi sangat sensitif dengan kenaikan suhu yang tiba-tiba. Dan karena itu, bulu babi memanfaatkan terumbu karang untuk bersembunyi agar menghindari stres akibat perubahan suhu air laut. Selanjutnya, ketika kami sedang mengeksplorasi, kami juga menemukan udang belalang dan juga udang bandet. Pada udang ini memiliki keunikan yaitu mempunyai dua mata yang dapat berputar 360 derajat yang berfungsi sebagai radar. Pengamatan pada udang bandet yang ditemukan pada pantai ini yaitu memanfaatkan terumbu karang sebagai habitat dan juga sebagai tempat persembunyiannya. Pengamatan ini juga menunjukkan bahwa udang belalang membantu oksigenasi terumbu karang melalui penggalian lubang-lubang yang ada di terumbu karang. Terakhir, ketika kami sedang mengeksplorasi Pantai Thomas, kami menemukan berbagai macam kelomang atau Paguroidea. Kelomang ini memiliki kontribusi vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan perairan, yaitu dengan melalui aktivitas feedingnya. Kelomang membantu untuk mengkonsumsi bahan organik di perairan. Pengamatan pada kelomang yang ditemukan pada pantai ini yaitu memanfaatkan terumbu karang menjadi rumah bagi sejumlah besar kelomang. Selain itu, seperti yang diketahui juga bahwa kelomang ini berkaitan erat dengan kedalaman karang. Artinya yaitu semakin bertambahnya kedalaman, maka semakin banyak pula kelomang yang menempel pada karang. Dan menariknya, pengamatan yang dilakukan di Pantai Thomas ini menunjukkan bahwa kelomang ini memiliki karakteristik
yang berbeda-beda tergantung pada jumlah kelomang yang menempel di permukaannya. Ada yang hanya dihuni oleh 2-3 kelomang, sementara karang lainnya menjadi rumah bagi kelomang-kelomang yang lebih besar, yaitu mencapai 6-10 kelomang. Demikianlah tingkah laku dari 5 biota laut yang kami temukan berasosiasi di Pantai Thomas. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.